Jadi dari gejalanya sendiri sebenarnya macam-macam sekali ya. Mulai dari munculnya pembuluh darah yang bentuknya aneh. Aneh ini pembuluh darah kita biasanya lurus. Kalau bentuknya sudah mulai keriting atau menggumpal atau banyak. Kalau duduk kelamaan suka ada bengkak nih. Tapi begitu tidur malam, bangun pagi, dia hilang lagi. Nah, itu yang perlu kita curigai. Di tahap pegel apa yang kita perlu curiga? Oh, jangan-jangan ini varises nih, Dok. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya dengan Dr. Andrea dan di sini ada Dr. Melisa, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Jakarta Varises Clinic. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit dan diskusi santai atau mungkin buat beberapa teman-teman yang punya pertanyaan khusus mengenai varises yang dari kemarin ingin ditanyakan, boleh silakan langsung tulis aja di komennya. Nanti beberapa pertanyaan akan saya coba bantu bacakan dan tanyakan langsung supaya kita dengar langsung jawabannya dari Dr. Melisa. Dr. Melisa, halo Dr. Andrea. Jadi hari ini kita mau diskusi tentang varises, penyebab, gejala, dan solusinya. Jadi mungkin kita mulai dulu kali ya, Dok. Kira-kira keluhan varises itu yang paling umum tuh apa sih yang bikin orang jadi ngerasa, oh kayaknya ini jangan-jangan varises nih. Kondisi apa yang pasien alami yang bikin pasien perlu curiga bahwa mereka mengalami varises? Jadi dari gejalanya sendiri sebenarnya macam-macam sekali ya. Mulai dari munculnya pembuluh darah yang bentuknya aneh. Aneh ini pembuluh darah kita biasanya lurus. Kalau bentuknya sudah mulai keriting atau menggumpal atau banyak dan terlihat semakin, mungkin dalam durasi waktu akan semakin jumlahnya banyak. Atau tidak ada pembuluh darah yang tampak di permukaan kulit, tapi ada keluhan pegel-pegel. Kalau lagi aktivitas, kakinya terasa berat. Kalau dipakai jalan jauh atau mungkin duduk terlalu lama, kok makin berat dipakai beraktivitas ya. Bisa juga keluhannya bengkak. Kalau duduk kelamaan, suka ada bengkak nih. Tapi begitu tidur malam, bangun pagi, dia hilang lagi. Nah, itu yang perlu kita curigai. Jadi memang sebenarnya gejalanya tidak spesifik ya. Bisa menyerupai penyakit lain, tapi memang dengan bertemu dokter kita akan lebih tahu detail. Ini dari mana nih? Karena keluhan di tungkai sendiri kalau ada bengkak kan bisa macam-macam sekali penyebabnya. Bisa karena masalah bengkak jantung, bisa karena masalah ginjal. Jadi liver juga bisa. Jadi kita harus cari tahu dulu. Maksudnya jangan mendiagnosis diri sendiri ya. Kita lihat nih kalau tidak ada kondisi-kondisi kelainan lain, kok kakinya tiba-tiba bengkak tapi terus hilang pagi-pagi. Nah, cobalah periksakan untuk memastikan ini karena sebab varises atau dari yang lain gitu. Jadi ketemu dokter dulu. Oke. Nah, jadi tadi kita recap lagi. Yang pertama, yang paling sering itu adalah pegel-pegel, kakinya terasa berat saat dipakai beraktivitas. Dan yang ketiga, kakinya bengkak setelah beraktivitas panjang sepanjang hari. Nah, tapi kan sebetulnya dok, pegel-pegel itu banyak ya dok. Kadang orang kalau abis lari juga pegel nih. Orang abis jalan-jalan pegel nih. Nah, Iya. Di tahap pegel apa yang kita perlu curiga? Oh, jangan-jangan ini varises nih dok. Gitu. Nah, itu balik lagi kan, pegel itu bisa macam-macam penyebabnya ya. Ingat-ingat lagi beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya, kalau kita beraktivitas misalkan jalan sampai 5 kilo atau lebih, biasanya masih kuat nih, nggak ada pegel. Ini semakin kesini kok jarak jalannya makin pendek ya, gitu. Terus keluhannya rasanya biasanya kayak ada ketarik juga, seperti orang kram. Bisa seperti itu. Jadi itu bikin curiga juga. Nah, maksudnya ini kenapa nih? Ada apa nih? Apakah ini masalah pembuluh darah atau masalah persyarafan ya kan? Bisa mirip. Makanya bukan berarti kalau pegel itu akan pasti itu varises, tapi harus lebih lihat lagi apa nih yang mencetuskan, terus ada keluhan lain penyertanya apa gitu. Oke. Jadi tadi ya kalau misalkan kita pegel itu bisa kita bilang lumayan wajar setelah kita beraktivitas. Tapi kalau dengan semakin berjalannya waktu,
kok kita jalan dikit udah pegel, jalan dikit udah bengkak gitu, yang sebelumnya tidak pernah terjadi, mungkin kita harus curiga bahwa kita mengalami varises. Dan mungkin itu udah saatnya kita periksakan ke dokter spesialis ya. Atau mungkin bukan karena pegel, bisa juga karena kok saya duduk kelamaan pegel ya, padahal harusnya kayak duduk nggak ngapa-ngapain kan. Pegel gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalkan pada saat kita datang nih ke dokter spesialis, itu pemeriksaannya apa aja sih dok biasanya yang dilakukan pada saat kita kontrol varises? Pada saat ketemu dokter ya sama, biasanya kita akan tanya jawab dulu untuk tahu gejalanya seperti apa, pencetusnya apa, dan berapa lama. Kemudian pasti kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik, kalau kita mau memastikan kondisi kelainan suatu penyakit ya, kita akan ada tambahan pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini, pada masalah seperti varises, kita lakukan pemeriksaan USG untuk melihat bagaimana aliran darah di pembuluh darah venanya, kemudian menilai ukurannya. Jadi cukup banyak yang dinilai. Gitu. Nah, jadi itu di note ya, bahwa kita USG itu bukan cuman USG kehamilan ya. Karena yang paling sering orang kalau mikir USG tuh, oh USG hamil gitu. Tapi kalau misalkan kita mau periksa varises, di sini kita akan lakukan USG di kakinya. Kita akan lakukan USG-nya biasanya di dua kaki ya dokter Melisa ya. Kanan kiri dong. Di kanan kiri. Kita lihat ini sebetulnya varisesnya hanya di kaki kanan aja atau di kaki kirinya juga ada. Betul. Baru dari situ kita nentuin treatment yang tepat ya dok ya. Kadang bahkan keluhannya cuma sebelah dokter Andrea. Jadi saya pegelnya cuma sebelah nih. Tapi begitu diperiksa ternyata kanan kirinya juga udah nggak sehat. Jadi ya tetap harus kita evaluasi. Oke, kalau kita mulai dari pengobatan nih dok. Pengobatannya kita pilihannya kan ada banyak nih. Kalau di JVC kita sering banget ngebahas atau instastory tentang skleroterapi gitu ya. Kita sering banget ngomongin tentang skleroterapi. Tapi mungkin skleroterapi itu belum terlalu banyak di Indonesia ya dibandingkan laser gitu. Di mana-mana tentu EFLA yang paling sering, kita pun sering kedatangan pasien yang bilang, dok saya EFLA nih gitu. Menurut dokter gimana gitu. Nah, kapan sih varises itu kita suntik? Kapan varises itu kita laser? Jadi sebenarnya skleroterapi ini bukan suatu tindakan atau tata laksana yang baru, sudah lama dikerjakan. Nah, bedanya apa skleroterapi dengan laser? Ya, bedanya skleroterapi kita berikan pada pembuluh darah yang ukurannya masih kecil. Kalau ukurannya besar, biasanya kita sudah lakukan tindakan laser. Gitu. Nah, kalau misalkan ukurannya kecil tapi kita pilih laser, sebenarnya bisa dok? Tergantung kondisinya sama bagaimana si pembuluh darah itu yang nanti akan dinilai oleh dokter apakah ini bisa dilakukan tindakan laser atau dilakukan skleroterapi saja. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan sendiri dari kondisi penyakitnya, kemudian secara anatomis dia bagaimana posisinya juga itu yang jadi pertimbangan. Nanti dokternya akan memilih ini perlu apa nih, perlu sklero kah atau perlu EFLA. Nah, jadi ini dokter Melisa udah bahas lagi tentang masalah skleroterapi sama EFLA ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau tidak semua kondisi varises itu perlu dilaser. Ada beberapa kondisi yang mungkin varisesnya masih kecil, itu kita bisa suntik aja dengan skleroterapi. Lalu kalau pada kondisi yang varisesnya sudah lebih berat ya dok ya, lebih berat, lebih besar ukurannya, atau secara posisi juga mungkin lebih sulit dilakukan suntik, mungkin kita akan perlu pertimbangkan untuk melakukan laser. Ada yang nanya, apakah aman hamil untuk penderita varises? Nah, gimana nih? Maksudnya? Apakah boleh penderita varises itu hamil? Kita jawab dua-duanya kali ya. Apakah boleh penderita varises itu hamil? Lalu apakah boleh orang hamil yang menderita varises dilakukan treatment? Oke. Pertanyaan pertama, orang yang sudah terdiagnosis varises boleh hamil? Boleh, nggak ada masalah ya. Tapi memang ya mungkin akan memperberat kondisi varisesnya, bukan kehamilannya. Tapi tidak perlu khawatir karena dengan nanti kehamilannya selesai, perutnya sudah
kempes lagi, beban dari perut ibunya sudah berkurang banyak, dia akan memperbaiki dengan badannya akan memperbaiki sendiri alirannya. Tapi mungkin kalau sudah berat ya butuh bantuan terapi dari dokter. Nah, yang kedua, apakah orang yang sedang hamil dengan varises boleh melakukan treatment? Memang sampai saat ini tidak ada rekomendasi yang jelas memberikan bahwa orang hamil boleh atau tidak. Tetapi biasanya kita akan tunda dulu terapi-terapi pada orang yang sedang hamil dengan ada keluhan varises. Kenapa? Karena kan tadi saya udah bilang kalau orang varises dengan hamil aja bisa jadi berat, atau bahkan yang tadinya nggak ada jadi ada. Biasanya kita tunggu dulu itu apakah mungkin itu suatu proses fisiologis dari kehamilannya, efek dari kehamilannya. Begitu anaknya keluar, perutnya sudah kempes lagi, bebannya jadi berkurang, alirannya kembali normal. Jadi memang kita tidak langsung melakukan tindakan. Iya, biasanya juga kita tunggu sampai beberapa bulan melahirkan. Kita lihat lagi, jangan-jangan udah kembali gitu. Varises tidak akan memperburuk kondisi kehamilannya, benar ya dok? Betul. Jadi tidak akan berhubungan dengan tumbuh kembang janinnya, tidak akan berhubungan dengan kesehatan ibunya selama kehamilan. Betul. Hanya saja kondisi kehamilan itu sendiri bisa memperburuk varises yang sudah dialami. Ya, memperberat. Memperberat kondisi varises yang sudah dialami. Nah, yang pertanyaan kedua, varises itu bisa mulai di umur berapa sih dok? Nah, ini nih. Pertanyaannya sulit ya. Sulit. Jadi memang biasanya kita ketemu sih sudah usia macam-macam. Range-nya itu usianya memang panjang sekali ya. Memang lebih sering kita temui pada orang-orang yang sudah 30-40 tahun ke atas atau bahkan orang-orang yang lebih tua. Tapi ya bukan jarang kita temui kondisi varises pada orang-orang atau anak-anak kayak yang usianya masih belasan tahun, masih awal 20-an sudah ada. Karena kondisi tertentu, misalkan memang ada bawaan, ada keturunan ya, orang tuanya punya varises, ditambah faktor pencetus yang menyebabkan munculnya kelainan tersebut. Jadi nggak mesti orang tua, memang mayoritas ketemunya pada orang-orang yang sudah dewasa. Jadi varises itu all age ya. Kita di sini di Jakarta Varises Clinic juga udah beberapa kali treatment untuk anak-anak yang usianya 18 tahun, 19 tahun. Kita udah beberapa kali juga udah cukup sering nyuntik orang-orang yang usianya masih 20-an, 24, 25 gitu. Tapi memang mayoritas rata-rata pasien umurnya di rentang antara 30 sampai 50. Betul. Ya dok ya. Iya. 30 sampai 50, mayoritas di atas 50 itu biasanya kondisinya lebih berat ya dok ya. Kalau sudah berlangsung lama ya. Itu berarti nyambung nih dok ke pertanyaan berikutnya. Kalau pengobatan varises nggak tuntas, apakah varisesnya bisa muncul lagi? Jadi misalkan suntik tapi cuman kenanya sebagian nih, nutupnya cuma sebagian. Itu muncul lagi atau gimana dok? Tidak tuntas maksudnya belum selesai terapinya atau terapinya sudah selesai tapi apakah bisa muncul lagi? Oke. Kalau yang tidak tuntas saya rasa tidak. Pasti semua dokter akan menyelesaikan apa yang harus dia bereskan. Kalau dia lihat masih ada yang perlu dibereskan, nggak mungkin ditinggalin, ya pasti akan diselesaikan. Nah yang kedua, kalau misalkan sudah pernah disuntik nih, apakah mungkin bisa terbentuk lagi? Ya masih mungkin bisa, tapi dalam jarak waktu yang panjang, biasanya tahunan. Karena kan kalau kita bicara soal suntik itu yang muncul di permukaan kulit ya. Biasanya kelainan itu tidak hanya yang di permukaan kulit, biasanya di dalamnya juga nggak sehat pembuluh darah venanya. Jadi kalau yang di dalamnya semakin lama semakin berat ya, tidak ditangani atau faktor pencetusnya tidak dihindari, resiko untuk terbentuk lagi ada gitu. Tapi bukan berarti tidak selesai disuntik gitu. Jadi memang pengobatan varises ini adalah pengobatan jangka panjang, bukan setelah suntik terus selesai. Biasanya masih ada terapi lanjutan yang mungkin nanti akan dilihat lagi per berapa bulan atau per tahun untuk evaluasi. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa varises itu semacam dibilang bakat juga ya dok ya? Jadi kalau orang yang udah punya varises akan kecenderungan setelah treatment pun bisa muncul varises lagi
dalam jangka waktu panjang. Kalau dengan catatan ya, kalau si penyakit dasarnya tuh tidak diobatin ya. Kemudian tidak menghindari faktor pencetusnya. Gitu. Jadi faktor pencetusnya kan banyak sekali ya kalau orang yang sudah terdiagnosis varises itu biasanya di pembuluh darah yang di dalam juga kan nggak sehat. Tapi dia memang kondisinya tidak bisa menghindari posisi-posisi duduk terlalu lama atau berdiri lama atau bahkan ada kenaikan berat badan yang ekstrim ya. Jadi macam-macam sekali. Nah ini nih jadi nyambung juga nih sama pertanyaan ciri-ciri orang yang calon mengalami varises. Wah, ciri-ciri calon, waduh, profiling calon, bingung ya, bingung juga ya. Mungkin kita bisa ngebahas faktor resiko kali ya. Oke nih. Apa saja yang bisa mencetuskan orang mengalami varises? Jadi kondisi apa saja yang bisa mencetuskan suatu penyakit pembuluh darah vena atau varises ini biasanya pertama kalau orangnya punya riwayat keluarga yang sama dengan keluhan yang sama ya, varises juga orang tua. Kemudian aktivitas fisik itu juga harus diperhatikan. Kalau kita tidak banyak bergerak, kita hanya banyak duduk-duduk saja, tidak pernah olahraga. Kemudian orang-orang yang berat badannya berlebihan dan tidak beraktivitas fisik, yaitu sama. Dan beberapa kondisi, tidak semua ibu hamil sih ya, beberapa ibu hamil yang memang sebenarnya sudah ada bakatnya, begitu ada kehamilan yang tadi kan ada pertambahan berat badan, kemudian perutnya bawa bayi, bawa uterus yang mengembang, rahimnya, kemudian ada cairan, ada plasenta, ada cairan amnion di situ, itu kan tambah berat, jadi beban untuk si pembuluh darah venanya mengirim darah nih jadi makin terganggu, jadi banyak sekali. Terus merokok, jangan lupa dengan kita merokok juga kita melemahkan dinding pembuluh darah vena kita, ya. Jadi itu harus dihentikan merokok. Jadi tadi ya kalau misalkan hal-hal yang bisa bikin orang-orang mungkin ciri-cirinya bakal mengalami varises nih, yaitu keturunan dari orang tua. Kalau orang tuanya punya varises, ada kemungkinan dia akan mengalami varises juga. Kedua, aktivitasnya sangat kurang. Banyak duduk aja, banyak berdiri doang, kurang mobile, pergerakannya kurang berolahraga, berat badannya gemuk. Terus ditambah lagi dengan kehamilan, itu juga ya faktor yang tidak bisa dihindari nih. Pada saat wanita hamil, ada banget kemungkinannya yang sebelumnya nggak punya varises, jadi punya varises. Atau ya yang paling terakhir penuaan ya dok ya. Kalau orang semakin bertambah usianya, kemungkinan besar semakin resiko untuk terjadi varises jadi meningkat. Nah dok, ini pertanyaan yang awam tapi sering banget nih dok ditanyain. Kalau varises nggak diobatin, apakah varises itu akan menyebar? Mungkin menyebar maksudnya pembuluh darah yang nongol di bawah kulitnya makin banyak. Ya bisa. Balik lagi, kita itu tidak selalu akan melihat pembuluh darah yang muncul di bawah permukaan kulit. Jadi orang dengan masalah varises atau kelainan aliran darah vena ini tidak selalu digambarkan dengan adanya pembuluh darah yang terlihat jelas. Bisa ukurannya kecil-kecil atau bahkan besar. Ada yang keluhannya kakinya mulus aja kok gitu ya, tapi keluhannya bengkak gitu. Terus sering pegel, sering kram, seperti itu. Kalau pembuluh darahnya memang muncul di bawah permukaan kulit dan tidak diterapi, apakah bisa bertambah? Tentunya bisa, pasti. Gitu. Tapi ya kita nggak bisa prediksi dalam jarak waktu berapa lama sih dia bisa bertambah, kita nggak bisa tahu. Oke. Nah jadi menyebar itu bukan menyebar kayak hari ini muncul terus besok nyebar ke sisi sebelahnya ya, tapi ada kemungkinan istilahnya karena aliran darahnya nggak balik dengan baik, dia ada kemungkinan untuk ngebentuk aliran darah varises baru di tempat lain, gitu ya. Sehingga dia muncul lagi nih varises lain. Tapi berapa lama itu akan muncul? Nah itu yang kita tidak bisa tentukan atau pastikan gitu. Oke. Mungkin last question kali ya dok. Ini kita bahas tentang stalking varises.
Seberapa sih berfungsinya kaos kaki kompresi untuk varises di kaki? Kaos kaki kompresi dulu nih. Nah, mungkin kita bahas dulu dari apa sih bedanya kaos kaki kompresi sama stocking kali ya dok ya? Ya. Nah, gimana tuh? Jadi biasanya kaos kaki kompresi ini kita berikan pada orang-orang yang memiliki resiko untuk terjadi varises ya, biar tidak terjadi. Jadi biasanya tekanannya akan lebih rendah dibandingkan stocking yang diberikan pada orang-orang yang sudah terdiagnosis varises. Itu seefektif apa stocking ini? Kalau berdasarkan studi, memang stocking kompresi ini baik untuk cukup baik membantu memperbaiki aliran darah. Ya, jadi makanya memang dokter akan menyarankan biasanya penggunaan stocking itu dalam beberapa waktu, kemudian nanti kita bisa evaluasi lagi apakah perlu dilanjutkan setelah itu atau tidak. Jadi bukan berarti harus pakai seumur hidup gitu. Tapi ya mungkin pada kondisi-kondisi tertentu mungkin ya harus agak sering dipakai setelah waktu terapi yang kita tentukan. Gitu. Tapi berarti kalau stocking kompresi itu nggak kita pakai seumur hidup gitu ya? Jadi cuman itu sebagai bagian dari treatment, baik itu pre-treatment ataupun post-treatment dari. Jadi gini, maksudnya seumur hidup maksud saya itu jadi nggak setiap hari sampai nanti ya, kita usia tua harus pakai, enggak. Nanti mungkin ada yang waktu tertentu ditargetkan nih sama dokternya kita pakai stocking. Kemudian nanti evaluasi lagi perlu atau tidak, apakah mungkin digunakan seperlunya saja atau bahkan mungkin kita bisa ganti ukuran tekanan bahkan kalau memang sudah diperbaiki ya. Jadi kembali lagi tergantung kondisi pasien, derajat berat penyakitnya dan terapinya memang tidak bisa disamakan setiap orang. Iya. Oke, jadi tadi perbedaannya kalau misalkan kaos kaki kompresi itu lebih untuk orang-orang yang beresiko mengalami varises sebagai pencegahan supaya varises nggak muncul. Tapi sebetulnya kaos kaki kompresi dipakai sehari-hari juga bisa kan dok? Bisa. Dokter pakai kan hari ini? Saya pakai. Dokter biasa pakai kan hari ini gitu. Kita juga sering banget pakai kaos kaki kompresi buat aktivitas sehari-hari supaya nggak pegel aja sih gitu. Iya benar. Ya walaupun sejauh ini belum punya varises atau jangan sampai punya varises, tapi kita sudah mulai pakai ya karena emang rasanya nyaman banget di kaki gitu. Cuman memang kalau untuk kompresi stocking yang bentuknya stocking kadang bisa sampai sepaha itu lebih untuk medical setelah pasiennya terdiagnosa. Jadi itu bukan untuk lifestyle ataupun pencegahan. Kalau benar-benar sudah ke dokter, sudah dari hasil Doppler USG-nya dinyatakan oh memang varises, maka di situ treatment yang tepat adalah penggunaan stocking kompresi karena tekanan yang dihasilkan dari stocking lebih besar. Sedangkan kalau kaos kaki itu bebas dibeli oleh siapa aja. Itu sebagai pencegahan supaya varisesnya nggak muncul, aliran darah tekanan biar dari lebih bagus, bawah ke atas juga darahnya semakin bagus gitu dan kakinya jadi mengurangi rasa pegel-pegelnya. Jadi yang kaos kaki levelnya lebih lifestyle ya dok ya? Ya, siapa aja boleh pakai gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya, apakah stocking kompresi sebetulnya bisa nyembuhin varises? Bukan menyembuhkan, tapi dia membantu memperbaiki aliran. Ya, per definisi sendiri kan kalau sembuh tuh penyakitnya hilang ya. Nah kalau ini kan penyakitnya tidak. Pembuluh darahnya tidak sehat, tetapi bisa kita kontrol dengan penggunaan stocking kompresi maksudnya secara akan ditentukan oleh dokternya nanti kapan pemakaiannya, berapa lama, durasinya. Nah, terus kemudian selain stocking ya kita butuh bantuan lain, perbaiki lifestyle, pasti ya harus menghindari posisi duduk terlalu lama atau berdiri diam, ya harus banyak aktivitas fisik untuk menggerakkan tungkai bawahnya. Ya, kedua hal tersebut itu saling keduanya akan memperbaiki kondisi varises dari seseorang gitu. Jadi mungkin bukan menyembuhkan tapi memperbaiki di mana
kualitas hidup orang dengan penyakit seperti ini, varises, dia akan lebih baik. Jadi bisa beraktivitas normal, tanpa keluhan pegel-pegel, atau bahkan bengkak. Itu akan lebih baik. Nyaman, iya. Jadi, disimpulkan bahwa stocking kompresi tidak menyembuhkan varises. Penyembuhan varises selalu skleroterapi atau EVLA, laser. Tapi kalau misalkan stocking, itu kita bisa gunakan untuk mengurangi keluhan yang dialami akibat varisesnya. Tapi tetap untuk pengobatan utama, kembali lagi suntik atau laser. Jadi stocking kompresi itu, walaupun kita habis suntik, kita habis laser, tetap kita harus pakai stocking kompresinya dulu. Tapi kalau kita hanya pakai stocking kompresi tanpa laser ataupun suntik, maka varisesnya tidak sembuh. Varisesnya hanya berkurang aja gejalanya. Betul. Nah, balik lagi ya. Jadi jenis kan tadi saya awal udah bilang nih, jenis-jenisnya macam-macam. Ada orang yang memang tidak butuh suntik, tidak butuh laser, tapi ada keluhan yang jelas dan memang pembuluh darahnya kita periksa ada aliran balik yang berat mungkin. Nah, kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa penggunaan stocking. Dan ada beberapa obat-obatan yang akan kita berikan pada pasien-pasien tersebut. Jadi ya balik lagi, kita harus diagnosis dulu pasiennya seperti apa. Nanti terapinya akan dipilihkan sesuai kebutuhan. Jadi kesimpulannya stocking menyembuhkan atau enggak agak pelik ya. Mending dikonsultasiin aja sama Dokter Melisa. Karena pada kondisi tertentu stocking memang sebagai pilihan terapi. Satu-satunya pilihan jadi, yang bisa diberikan. Ya, gitu. Itu jadi case by case situation. Ada pasien yang memang ini harus pakai stocking doang, nggak bisa di laser, nggak bisa disuntik. Ada pasien yang ini harus suntik baru bisa dan dilanjutkan dengan pakai stocking baru dia bisa bagus. Ada pasien yang ini perlu di laser, dilanjutkan dengan stocking atau bahkan ditambah suntik lagi baru hasilnya bagus. Betul. Nah, jadi kalau kita mau menentukan treatment yang tepat, mungkin konsultasi aja sama Dokter Melisa ya, supaya nggak bingung juga nih ngejelasin ya. Nah, pertanyaannya, apakah dijual bebas stocking varises? Itu saya aja deh yang jawab ya. Kalau misalkan stocking varises di sini biasanya harus setelah diagnosa oleh dokter. Jadi kita hanya menjual stocking varises. Stocking varises bisa dibeli biasanya setelah didiagnosa oleh dokternya. Karena stocking varises itu ada tekanannya ya dok ya. Ada level 1 dan level 2. Jadi dokter spesialisnya yang harus menentukan berapa nih tekanan yang paling tepat untuk pasiennya berdasarkan hasil USG-nya. Gitu ya dok ya. Ada level 3, jangan lupa. Iya, ada level 3 juga bahkan. Tapi kalau kaos kaki itu bisa dibeli bebas. Itu bisa didapatkan dengan bebas, ya di cukup banyak tempat juga sih sebenarnya gitu. Kalau stocking itu dijual bebas, tapi kalau misalkan stocking enggak, itu harus dengan hasil pemeriksaan dokter dan resep dari dokternya. Jadi sekian, semoga udah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi semoga sesi yang kali ini bisa menjawab cukup banyak pertanyaan teman-teman sekalian tentang varises ataupun tentang treatment yang dikasih yang harus kita berikan di Jakarta Varises Clinic terkait varises. Nah, kesimpulannya pada dasarnya varises itu bisa sembuh asalkan kita ngasih terapi yang paling tepat. Jadi konsultasikan aja kalau misalkan punya keluhan-keluhan yang mengarah ke varises seperti tadi ya, pegal, kram, bengkak, kakinya rasanya berat, atau bahkan cuma tampak seperti ada pembuluh darah kebiruan di kulit, kita nggak yakin itu varises atau bukan, feel free untuk bertanya di Jakarta Varises Clinic atau konsultasikan, boleh ke Dokter Melisa, Dokter Vito, atau Dokter Nana. Oke, sampai ketemu di sesi konsultasi santai tentang varises berikutnya. Terima kasih.